era-era berikutnya bahwa masih banyak orang Islam yang tidak tahu ajaran agama Islam. Jangan sampai tidak semacam. Nah, ini adalah merupakan kewajiban kita untuk mendakwahi mereka bagaimanapun caranya agar jangan sampai ada kaum muslimin tidak tahu nama Islam. Nah, akhirnya apa? Walaqad balagani anna taubatal muslimi, dan sesungguhnya telah sampai kepadaku satu ungkapan anna taubatal muslimi ka islamin ba'da Islam, bahwa taubatnya seorang muslim itu adalah sebagaimana dia menganut agama Islam setelah lama sekali dia Islam. Jadi inilah yang mungkin yang dikatakan oleh saudara-saudara kita yang mata beli mereka, yo kita mau mengislamkan orang Islam, ini bukan mengislamkan orang kafir. Kalau orang kafir itu kan nanti urusannya lain. Yang penting saudara-saudara kita, kadang dia sudah menganut agama Islam, jangan sampai nanti justru Islamnya itu tidak bisa menyelamatkan dia daripada neraka. Maka mari kita akan Islamkan saudara kita yang muslim. Semacam itulah, karena apa? Kan guru yang pencetus yang tabligh itulah Maulana Ilyas ahli hadis itu ya, yang juga beliau diklaim menghafal sampai puluhan ribu hadis. Tapi ketika dia tetap saja di rumah, kok tidak banyak orang yang mau datang ngaji rumahnya, padahal dia buka majelis besar. Akhirnya dia mencoba satu metode ini, Maulana Ilyas itu, sehingga sekarang pengikutnya sampai di seluruh dunia. Kalau dari zaman tabligh itu kan, dia keliling kemana-mana untuk berdakwah dengan caranya sendiri. Akhirnya barulah Maulana Ilyas mengatakan, oh ini ternyata metode yang cocok. Ternyata sehingga dia menuliskan banyak pada ilul amal itu, pada ilul sadaqah, dan pada ilul amal secara umum. Ini adalah merupakan sebuah metode untuk mengislamkan orang yang Islam. Nah itu mungkin juga ini adalah yang menjadi salah satu yang menginspirasi apa yang mereka lakukan itu, yang mengatakan mengislamkan orang Islam, bukan mengislamkan orang kafir. Waqala Abdullah bin Salam, dan telah berkata Abdullah bin Salam, la uhadithukum, saya tidak akan bercerita kepada kalian, illa an-nabiyyin mursalin, kecuali daripada nabi yang diutus, au kitabin munazzalin, atau daripada kitab yang diturunkan. Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza amila dzamban, apabila dia mengamalkan sebuah dosa, apabila dia melakukan sebuah dosa, tsumma nadima, kemudian dia itu menyesal alai atas dosa itu, tarfata ainin, sekejap mata saja dia ada menyesal, mungkin hanya 1 detik sekejap mata itu, dia penyesalan sedetik. Cakap anhu, niscaya akan hancurlah daripadanya, asra amin tarfata ainin, hancur dosa-dosa itu dengan sebab penyesalannya lebih cepat daripada tarfata ain. Jadi mungkin seperti yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, bahwa kalau bangun dari duduk sampai berdiri itu cukup lama itu. Tetapi Asim bin Bahiyah mengatakan, ana atiha min qabli ayyar tanda tarfuk, saya akan mendatangkan istana Ratu Balqis itu kepada engkau sebelum kau mengedipkan mata. Sebelum kau mengedipkan mata. Nah ini tentang mengedipkan mata ini banyak dikritisi oleh orang-orang sekarang yang berpemikiran materialistis, sehingga mungkin itu yang namanya istana itu kan besar. Kemudian dalam riwayat kan dikatakan bahwa justru dia tidak terbang itu istana, justru dari bawah tanah. Dari bawah tanah dia sampai ke Mesir dari Yaman. Dan tidak mungkin, itu menurut pemikiran dan analisis empiris mereka yang dibuktikan hanya dengan literatur-literatur ataupun penelitian-penelitian empirisme naturalisme itu. Akhirnya tidak mungkin, dia tidak percaya terhadap akan kemahagungan Allah yang kun fayakun. Apakah
mengkabli ayat tanda terfuk itu adalah lebih cepat daripada kun fayakun. Jadi itu sudah dipercayai oleh orang-orang sekarang, banyak mengkritisi tentang apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu, sehingga nanti akan dipindahkan pengertiannya kepada pengertian yang lain. Sama dengan ini tentang terang ababil. Terang ababil itu menurut penelitian empiris mereka tidak mungkin itu katanya. Burung yang sekecil itu akan bisa menembus helm-helm kulit yang berlapis-lapis sampai menembus sampai usus mereka. Itu kata mereka. Sampai mereka mengatakan terang ababil itulah meteor. Meteor itu kan adalah batu-batu planet yang terlepas daripada planet yang menghantam bumi. Nah ini kata mereka. Ini saya katakan sebagai salah satu contoh daripada bahwa penafsiran orang-orang sekarang ini terhadap Al-Quran kadang-kadang jauh bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para mufassirin yang mutabarah dan kitab-kitab tafsir yang begitu banyak sebagai rujukan. Nah, kalimat asra'a min tarfati ain ini kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Asif bin Barhiyah terhadap Nabi Sulaiman adalah sebagai salah satu contoh. Apalagi ini merupakan iradah Allah. Penghancuran dosa itu ya mungkin belum berangan-angan saja kalau Allah mau untuk menghancurkan dia. Hancur dia. Apalagi kalau sudah ada bukti-bukti penyesalan. Ini katakan sekejap mata saja kau menyesal, maka penghancuran dosa itu lebih cepat daripada sekejap mata. Kata daripada Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini saya ceritakan kembali dalam ada kaitannya dengan Balut kita Pengguru Halim ketika mau berguru ke Pengguru Ibrahim. Kan Abdullah bin Salam ini dikatakan Buhairah, yaitu karena luas ilmunya dikatakan dia danau ilmu. Karena semua kitab dihafal oleh beliau. Taurat, Injil, Zabur itu dihafal semua. Al-Quran sudah dihafal. Sehingga dia dihidayahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menganut agama Islam. Lalu dikumpulkan semua murid-muridnya bahwa apa yang dikatakan dalam kitab Taurat, apa yang dikatakan dalam kitab Injil, mungkin sedikit juga disebut dalam kitab Zabur. Ternyata setelah saya teliti, orangnya sudah ada. Yang namanya Ahmad itu juga namanya Muhammad. Muhammad ini sekarang sudah dibangkitkan menjadi Rabi Rasul. Sesuai dengan ajaran dalam kitab Taurat dan kitab Injil, yang membesarkan kalau kamu bertemu dengan orang tersebut, kamu harus ikut agamanya. Kau harus bantu dia dalam menyebarkan agamanya. Karena pada akhir-akhir kiamat, akhirnya mendekat-dekat hari kiamat nanti, tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali pasti dia mengakui kebenaran daripada Muhammad tersebut dan pasti menganut agama Islam. Maka sekarang ini kan kalau kita misalnya mengikut sensus dunia, statik dunia, banyak umat Islam sekitar 7 miliar 750 juta misalnya. Maka 2/3-nya, bahkan sepertiga yang muslim, 2/3 masih kafir. 2/3 masih kafir. Berarti yang 2/3 yang muslim ini kalau dikafirnya masing-masing satu orang mengajak 2 orang supaya Islam. Barulah nanti menjadi Islam semuanya. Nah kalau sudah menjadi Islam semuanya, semua masjid-masjid itu setiap waktu penuh dengan salat berjamaah seperti halnya salat Jumat, maka barulah orang-orang kafir itu menjadi kecut. Seperti halnya yang terjadi pada waktu pengeboman Gedung Putih itu ya. Para Paulus itu mengatakan apa? Setelah ditanya bahwa mungkin ini sudah dekat hari kiamat, saatnya umat Islam akan memenangkan peperangan melawan siapapun yang akan melawan dia. Tetapi Paulus itu banyak membaca hadis juga tentang di dekat hari kiamat itu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini kecuali dia pasti menganut agama Islam.
dan tidak ada masjid setiap waktu pasti dia penuh dengan jamaah salat jamaah seperti penuhnya salat Jumat. Kalau sekarang ini bisa kita lihat, bahkan satu masjid hanya makmum dan imamnya satu. Makmum dan imamnya satu. Seperti yang diceritakan oleh Habib, ada seorang Habib, dia suatu waktu dia diundang ke sebuah daerah. Akhirnya begitu pulang pada waktu subuh, dia masuk ke masjid. Memang suara azannya luar biasa, ini pasti sudah di sini ramai masjidnya dengan jamaah. Akhirnya dia turun untuk melakukan salat jamaah di masjid itu, lalu mengambil air wudhu. Begitu dia melihat masjid terbuka, dia tercengang. Mana ya orang azan tadi? Suaranya bagus sekali. Kok kenapa sampai sekarang tidak datang jamaahnya? Akhirnya betul tidak ada jamaah, hanya yang satu saja. Merbotnya dia jadi masjid, dia jadi makmum, dia juga jadi imam. Akhirnya si Habib ini mengatakan, apakah memang begini setiap hari? Setiap waktu, bukan setiap hari, setiap waktu begini saja. Kok masjid seindah dan semoga dia begini keadaannya? Memang begini sudah keadaannya. Karena apa? Untuk memperlambat katanya hari kiamat. Akhirnya kalau begitu, di mana tempat takbir? Saya sih takbir masjidnya. Dikasih tahu ini. Wih, rumah daripada takbir masjid itu mewah, megah, bertingkat. Pokoknya mobil mewahnya banyak di alam rumahnya. Kenapa kok terjadi begini? Memang kita sudah bosan dan putus asa, bahkan kita coba sering setiap waktu itu roh di masjid, supaya banyak yang datang pada dasarnya untuk ingin makan. Kemudian memang bisa seminggu dan minggu, tapi lama-lama begitu disiapkan makan banyak juga, lebih banyak sisa makanan, tidak begitu banyak yang datang. Terus sampai kepada begitu kita siapkan semangat menyiapkan makanan di rumah, yang datang juga hanya tiga orang, lain daripada muazzin itu. Akhirnya kita berputus asa, biarkan mungkin ada maunya yang lain Allah SWT. Sampai sekarang tidak pernah kita berupaya lagi untuk meramaikan masjid ini. Nah itulah kata daripada Habib ini, apakah dia betul memang atau sudah sebagai anekdot saja begitu keadaannya. Sedangkan kalau yang saya sendiri mengalaminya pernah juga terjadi. Ini kan kalau di Basnas itu ada istilahnya monitoring dan evaluasi terhadap rutilah wudhu sampai di sebuah daerah lah. Ternyata begitu subuh, begitu zuhur, kita sudah menyelesaikan setengah daripada monet itu untuk melaksanakan salat zuhur. Akhirnya itu sampailah kita cari masjid, sampailah di masjid itu. Maka kita saksikan orang itu sambil megang, sambil azan, sambil ngelap kaca, sambil azan, sambil ngelap mic, sambil ngelap kaca. Kemudian dia juga yang menghamparkan tikernya. Cepat orang ini, kok begini dia. Akhirnya seperti tadi, Pak, jamaahnya mana? Beri tiang kok mesak-mesak berjamaah. Bila lainkan si tiang berjamaah mesak-mesak. Terus tetangga-tetangga ini gimana? Tidak, Jumat doang, telah nunggu dari datang. Nah ini satu yang kita lihat, satu yang bisa kita lihat secara langsung. Ini tidak menutup kemungkinan akan banyak ratusan masjid seperti itu. Yang ada kita sekarang di Lombok ini, yang oleh Pak Gubernur dikatakan bukan 1.000 masjid, tapi 10.000 udah bilang. 10.000 masjid NTB ini. Tapi berapa saja yang dipakai salat Jumat atau jamaah setiap waktu. Nah, ini menunjukkan indikator orang yang mengatakan mengislamkan kaum muslimin itu jadi memang benar. Mengislamkan kaum muslimin seperti yang dikatakan oleh beliau tadi itu, bahwa benar. Jadi ini kembali kepada Global Salam ya.
Nah, ceritanya ini supaya menjadi pengetahuan kita juga, saya diceritakan oleh almarhum Dr. Ahmad Faidi. Dia yang bercerita, begini dulu katanya, kenapa balutnya dulu sampai berguru kepada Tuan Ibrahim. Begitu pulang, ini Ahmad Ja'far katanya dari Mekah, dia yang bercerita kepada Balut Tuan Abdul Halim bahwa ada dulu saya baru pulang dari Mekah, sangat mudah tapi luar biasa ilmunya. Lalu Balut ini bilang, saya ingin tes dulu Guru Ahmad, saya ingin tes dulu ini. Nanti baru sudah tes, baru kita guru. Betul, tak pernah ya. Yang namanya beliau itu Guru Abdul Halim, jangan bicara dia memang. Tapi yang penting dia terus bertanya kepada Tuan Ibrahim. Ketika dia bertanya, terus dia dijawab dengan jawaban yang masuk akal menurut beliau. Sampai beberapa hari. Maka sampai dikatakan, Ahmad betul, marah roda-roda, sudah lepas di sini. Dulu ya. Taman kerja. Mulai guru. Nah, barulah beliau itu Tuan Ibrahim bersahabat dengan Guru Abdul Halim, diperkenalkan dia ke Kekai, diperkenalkan ke Dasar Agung Lombok Barkin sebagian besar yang pertama Arab, diperkenalkan oleh almarhum Guru Abdul Halim. Ini berarti ada kesamaannya seperti yang dikatakan tentang kisah dari Pak Abdul bin Salah, yang beliau itu dia secara terbuka untuk memberikan pilihan, lalu siapa yang mau mengikuti saya sebagai pengikut Nabi Rasul akhir zaman ini silakan ikut. Siapa yang tidak, Islam ini juga tidak memaksa. Akhirnya 50% yang mengikuti beliau, 20% yang tinggal di dalam agama Yahudi. Jadi Abdullah bin Salam Yahudi, bukan Nasrani, Yahudi. Nah itulah banyak kisah daripada para ulama-ulama yang tadinya belum Islam, ya. Artinya ulama Nasrani, ulama Yahudi, ataupun mungkin ulama yang tadinya menganut paham ini lalu berpindah paham, dikumpulkan murid-muridnya seperti halnya Imam Asy'ari ketika dia disuruh untuk mempelajari akidah berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Qala Musannif rahimahullah ta'ala, qala Umar radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Umar, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, ijlisu ila tawabin, maka duduklah kalian kepada orang-orang yang bertobat. Fa innahum araku aqidatan, maka sungguhnya orang-orang bertobat itu sangat-sangat lembut hatinya, sangat-sangat lembut dari segi akidahnya, hati nuraninya. Kenapa kita harus duduk bersama mereka? Karena mereka itu diharapkan supaya bisa ketularan jadi orang yang bertobat. Karena apa? Orang-orang yang duduk di dekat orang yang banyak bertobat, maka dia akan paling tidak kecepatan untuk bisa diajak bertobat. Karena biasa kan manusia begitu, siapa yang paling banyak teman bergaulnya, itulah yang menjadi ikutan sejatinya. Bagikan tak pernah bisa dipisahkan, baik dalam segi tempat duduk sampai kepada pemahaman-pemahamannya. Makanya di dalam Mahfuzat dikatakan begitu, alaikum bil qarinis salih, fa innal qarinas salihat yuslihu fasidan, wa kam min fasidin yufsidu salihat. Maka wajiblah kalian berteman dengan orang soleh. Maka betapa banyak orang soleh bisa memperbaiki orang yang rusak, dan betapa banyak sebaliknya orang rusak bisa merusakkan orang-orang yang bagus, yang saleh. Jadi fa innal qarina bil maqarini taqtadi, maka sungguhnya teman itu dengan teman yang lain saling mengikuti. Itu sebabnya maka kita harus disuruh untuk mencari teman. Nah, tentang pencarian teman ini saja sekarang banyak dikritisi, sampai dia terbawa-bawa kepada mengkritisi pondok pesantren yang dianggap tempat berkumpulnya orang-orang yang fanatik terhadap Islam, seolah-olah tidak memberikan santrinya untuk bergaul dengan sembarangan orang.
Sehingga para wali santri disalahkan. Oh, salah bapak ini mengajarkan anak-anaknya menjadi orang yang terisolir, tidak mau berhubungan dengan orang lain. Salah itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu, kata mereka. Padahal kita di pesantren itu kan mempersiapkan di saat usia semacam ini sampai dia berusia tamat aliyah, kita persiapkan dia untuk menjadi orang yang siap bergaul bersama siapapun, sehingga nanti tidak masuk kandang kerbau dia memuat, masuk kandang sapi dia mengumpet. Artinya mengikuti itu, tidak seperti masuk dari situ itu musazabina baina zalik. Tadi katakan di sana lengket, di situ lengket, kayak itu permen karet kata daripada di sedetongan. Akhirnya apa? Teh kucing kasar, kacoprak. Jangan sampai seperti itu kan maksud kita, tapi itu juga banyak kritisi. Orang sekarang ini itu membuat anak nanti terisolir, tidak bisa bergaul, bahkan dia tidak berani bergaul dengan banyak orang katanya. Padahal maksudnya untuk mempersiapkan, kalau dia sudah siap, sesiap batu karang bagaimanapun besar gelombang yang menerjang dia akan tetap tangguh. Nah itu sebenarnya maksud kita, tapi banyak juga yang mengkritisi, ini tidak baik ini. Pokoknya biarkan sudah anak-anak itu mau sekolah dimanapun, seperti kita tetap bimbing kita mereka. Nah ini adalah merupakan problema yang kita hadapi di akhir-akhir sekarang ini dari internal umat Islam sendiri yang begitu. Tidak ada orang lain kan tidak berani dia secara terbuka mengatakan seperti itu, tapi internal umat Islam. Jadi duduklah bersama orang-orang yang banyak bertobat karena hati mereka itu sangat lembut. Wa qala ba'duhum, telah berkata sebagai mereka, ana a'lamu mata yaghfirullahu li. Saya tahu kapan Allah mengampuni dosa saya. Bila lalu ditanya kapan itu? Wa mata, kapan diampuni dosa kamu? Qala idza taba alayya. Dia mengatakan kalau dia sudah menerima tobat saya. Nah, di sini berarti dia membedakan antara tobat dengan maghfirah. Berarti dikatakan tobat itu lebih hebat daripada maghfirah, daripada istighfar. Kalau dia diterima tobatnya berarti sudah diterima istighfarnya. Dalam arti kalau dia istighfar belum tentu diterima tobatnya. Maka oleh sebab itu dia berani memastikan kalau Allah sudah menerima tobat saya, berarti Allah menerima pengampunan saya. Artinya dia memaafkan saya. Langsung. Silakan. Tobat itu adalah lebih kuat daripada maghfirah. Makanya Rasulullah kalau dia Rabbi firli wa tub alayya, Rabbi firli wa tub alayya, Rabbi firli wa tub alayya. Nah ini yang diajarkan oleh beliau dalam beberapa hadis, bahwa setelah salat asar itu kita banyak-banyak dengan istighfar tobat itu, Rabbi firli wa tub alayya innaka tawwabur ghafur, Rabbi firli wa tub alayya innaka tawwabur ghafur, Rabbi firli wa tub alayya innaka tawwabur ghafur. Karena memang antara maghfirah, taubat dan ampun itulah berbeda. Kalau maghfirah ini kita mohon maaf, kita mohon ampun, tapi belum tentu kita kembali. Karena taubat itu kembali. Kalau kita kembali belum tentu kita mohon maaf. Maka oleh sebab itu digabung dua-duanya, maaf dan kembali. Tapi kalau kita kembali dekat kepada Allah sebelum beliau juga memaafkan, tidak apa-apa. Yang penting dia tidak mengusir kita. Dia tidak mengusir kita. Dekat sudah dulu. Nanti lama-lama dia akan memaafkan. Daripada kita minta maaf tapi tidak kembali, maka kita akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau afwun itu adalah penghapusan dosa yang sudah tercatat sekaligus total dihapus. Kalau maghfirah itu hanya pengaruhnya tidak akan membuat kita masuk neraka, tetapi catatan masih ada. Maka dikatakan Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa, Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka yang ada yang mengatakan bahwa doa yang paling menggetarkan aras Allah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah di dunia wal akhirah
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Nah itu kita disuruh untuk mintanya setiap sisi sholat. Maka inilah dikatakan apabila Allah menerima tobat saya, ya otomatis sudah saya diampuni oleh Allah, kata beliau. Wa qala akharuna, dan telah berkata yang lain, ana sesungguhnya saya min an uhramat taubatu min an uhramat taubatan akhwaku min an uhramal maghfirata, daripada saya ditegah untuk mendapatkan pertobatan, artinya daripada saya tidak diterima tobat saya, lebih saya takut dibanding daripada saya tidak diterima pengampunan. Jadi seolah-olah beliau mengatakan, seandainya Allah tidak mengampuni dosa saya, tidaklah mengapa, yang penting saya diterima tobat saya, yang penting saya kalau kembali kepadanya saya diterima, tidak diusir lagi. Nah seolah-olah begitulah yang dikatakan oleh beliau ini. Ai al-maghfiratu min lawazimi taubati, pengampunan itu sesungguhnya adalah daripada lawazim taubat. Jadi seolah-olah yang mengatakan kullu taibin mustaghfirun walaysa kullu mustaghfirin taiban. Setiap orang yang bertobat itu sekaligus pasti dia akan termasuk dalam kelompok orang yang mustaghfirin. Tetapi bukan setiap orang mustaghfirin akan termasuk orang yang tobat. Wa tawadu ala mahalata, dan pengikut-pengikut dari para tobat itu tidak mustahil. Wa yudwa, dan diriwayatkan annahu kana fi Bani Israil sabun, bahwa ada di Bani Israil itu seorang pemuda, abadallah ta'ala isrina sanatan, dia menyembah Allah ta'ala 20 tahun. 20 tahun itu beribadah terus. Tsumma asahu isrina sanatan, kemudian dia pun berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala 20 tahun. Tsumma nazala ila al-mir'ati, kemudian dia memandang kepada cermin. Para asyaiba, maka dia pun melihat akan uban ilahiyati pada janggutnya. Fasa'ahu dzalika, maka membuat dia susah. Oleh yang demikian itu, artinya begitu dia lihat uban janggutnya, ya Allah, ternyata saya sudah tua sekarang ini. Kenapa kok 20 tahun ini saya gunakan untuk maksiat? Faqala, maka dia berkata, ilahi, wahai Tuhanku, ata'tuka isyrina sanatan, saya taat kepada engkau 20 tahun. Summa asaituka isyrina sanatan, kemudian saya juga durhaka kepada engkau 20 tahun. Fa in raja'tu ilaika hatta baluni, kalau saya ini kembali kepada engkau, apakah engkau menerima saya? Apakah kau akan menerima saya kalau saya kembali? Fasami'a qailan yaqulu, maka dia pun mendengarkan orang berkata, wala yarashasan, tapi dia tidak melihat orangnya. Kata-katanya ada, yang disilakan sekarang suara gaib. Suara orang gaib, bukan suara yang gaib, tapi orangnya yang gaib. Lalu suara itu berkata, ahbabtana fa ahbabnaka, kau cinta kepada kami, maka kami pun cinta kepada engkau, kata suara itu. Watarakna, dan kau meninggalkan kami, wataraknaka, kami tinggalkan engkau. Wa asaina wa aisyatana, dan kau durhaka kepada kami, fa amhalnaka, lantaran kau durhaka kepada kami, saya berikan tempo kepada kamu. Bayangkan baiknya Allah SWT. Artinya saya tidak langsung mengazab kamu. Ini Bani Israil kan? Bani Israil kan jauh daripada Rasulullah SAW. Kalau dia umat Muhammad digirikan oleh Allah SWT, ya memang persis. Karena apa? Allah sudah menyatakan, la nu'adzibal qauma wa anta fihim, kami tidak akan pernah mengazab suatu kaum padahal engkau berada di tengah mereka. Wa la nu'adzibal qauma wa hum mustaghfirun, kami juga tidak akan mengazab suatu kaum padahal mereka itu beristighfar. Itu maksudnya umat Muhammad SAW. Muhammad SAW. Jadi itu sebabnya, maka ini artinya kisah ini menyatakan bahwa sesungguhnya walaupun mereka, yaitu Bani Israil, diberikan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bertobat.
kau durhaka kepada saya, tapi saya berikan kau tempo sampai ke mana kau bertobat, seperti yang dikatakan dalam ibarat sebelumnya kan, sampai kepada nyawa ditenggorokan baru dah dibuka pintu tobat. Artinya terus kita diberikan kesempatan untuk tobat. Kalau sudah diberikan kesempatan sampai nyawa ditenggorokan, sudah ditutup, atau matahari sudah terbit dari timur, dari barat, berarti sudah ditutup. Wa in raja'ta ilaina qabilnaka. Kalau kau kembali kepada kami terima, kata Allah. Kami terima kalau kau kembali. Faqala Zunnun al-Misri, telah berkata Zunnun al-Misri rahimahullah ta'ala, inna lillahi ibadan, sesungguhnya bagi Allah itu banyak hamba-hamba, nasabu asjaral khataya, mereka itu mendirikan kayu-kayu kejahatan, kayu-kayu kesalahan. Nasbarwa mikil kulubi, bagikan dia mendirikan akan hati-hati yang sudah remuk, artinya dengan penuh penyesalan. Wasakauha, lalu dia menyairi itu kayu-kayu khataya itu dengan apa? Bima'i taubah, dengan air taubat. Fasmarat nadman wa huznan, maka kayu itu pun membuahkan penyesalan dan kedukacitaan. Fajannu min ghairi jununin, maka mereka gila tanpa ada faktor-faktor yang menyebabkan dia gila. Wa taballadu min ghairi ghayr, dan mereka itu menjadi idiot tanpa ada sebab-sebab yang membodohkan wala bukmin, tidak juga ada membuat dia menjadi bisu. Wa innahum humul bulagaul fusaha'u, sungguhnya mereka itulah para ahli-ahli balagah yang fasih-fasih, al-arifuna billah, yaitu yang sangat mengetahui Allah wa Rasulih dan Rasulnya. Mereka itu diibaratkan bagikan orang-orang yang betul-betul mengetahui Allah dan mengetahui Rasulullah SAW, sangat fasih, ahli balagah yang usaha, yang fasih, tidak ada sedikit pun kaku di dalam lisannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat, sampai dia balik dia fasih. Umma syaribu bika'sis safa, kemudian mereka itu minum dengan gelas-gelas kemurnian. Awaratu as-sabra, maka mereka mewarisi akan kesabaran, ala tulil bala, atas panjangnya bala. Summa tawallahat qulubuhum fil malakuti, kemudian menjadi terbang hati mereka pada malakut. Wajalat akbaruhum baina saraya, kemudian menjadi nampaklah pemikiran-pemikiran mereka di antara saraya hujubil jabarut, yaitu di antara dinding-dinding pagar-pagar jabarut. Wastazallu tahta rawaqin nadmi, dan mereka berteduh di bawah daun-daun kepenyesalan. Wa qara'u sahifatal khataya, dan mereka itu membaca lembaran-lembaran kesalahan. Fa'aurathu, maka mereka mewarisi anfusahum al-jazaa, mewarisi akan diri mereka dan suatu keterkejutan. Hatta wasalu ila ulumiz zuhdi, sehingga mereka itu sampai kepada ilmu kezahidan. Bisullakil wara'i, yaitu dengan tangga-tangga kewaraan. Fasta'zabu mararatal farqi di dunia, maka mereka menawarkan akan pahitnya meninggalkan dunia. Artinya begini, setelah mereka itu coba mengkaji bahwa dirinya pernah melakukan perbuatan terlarang yang begitu banyak, seperti halnya yang namanya Hasan itu kan. Hasan ini adalah seorang perampok yang sangat ditakuti di negaranya, sehingga pada suatu saat dia mendapatkan suatu kata-kata, kalau kau ingin berbuat jahat, maka jangan di bumi yang dibuat oleh Allah, carilah bumi yang dibikin oleh selain daripada Allah. Kalau kau ingin berbuat jahat, jangan kau memakan rezeki Allah. Kalau kau ingin berbuat jahat, maka berbuatlah jahat di tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Terus begitu.
Akhirnya dari situ dia mendapatkan suatu petunjuk. Akhirnya dia dengan petunjuk itu ingin lepas total dari dunia. Dia tidak mau lagi hidup bersama orang banyak. Dia pergi ke tanah pasir yang sangat jauh, tak pernah dijangkau oleh seorang pun. Di situ dia tinggal, tidak bikin kemah. Dia biarkan dirinya terbakar oleh terik matahari. Dia tidak pernah mengharapkan ada makanan diminum dari siapapun. Dia pokoknya pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berpuluh-puluh tahun dia melintang di dunia perampokan. Tapi dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang datang berziarah kepadanya. Justru bukan saja berziarah, tapi membawakan dia rezeki. Lalu rezeki yang diterima ini hanya sekedar untuk makanan sehari. Lalu selain itu dia sedekahkan, tolong disedekahkan kepada orang yang lebih berhajat daripada saya. Nah, orang semacam ini setelah dia dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diberikan kesabaran yang begitu kuat, terutama sekali di saat dia coba meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia memang sangat pahit, karena apalagi yang akan kita nikmati selain daripada dunia ketika kita masih berada di dunia ini. Wastalanu khusunatal madja'i, dan mereka menganggap lembut, lunak akan kasarnya tempat tidur. Artinya mereka itu mungkin sebelumnya di samping dia berbuat baik di kasur yang empuk, di kamar berasing, didampingi oleh orang-orang yang mencintainya, kok tiba-tiba dia berhijrah dia daripada semua kemewahan itu kepada kesengsaraan sampai tidur di atas tanah gersang. Seperti halnya Ibrahim bin Adham, dia tidur di atas lumpur, tidak beralas apapun. Hatta daparu, sehingga mereka menang. Bihablin najat, yaitu dengan tali-tali keselamatan kelulusan. Wa urwatis salamah, dan begitu juga dengan tali-tali keselamatan. Kemudian wasarrahat arwahahum fil aula, dan mereka itu menempatkan akan ruh-ruh mereka pada tempat yang tinggi. Hatta anahu fi riyadin na'im, sehingga mereka itu berbahagia pada taman-taman kenikmatan. Wa khadu fi bahril hayat, dan mereka itu berenang di lautan kehidupan. Waradamu khanadikat jazai, dan mereka itu menembuskan hanadikal jazai, yaitu lubang-lubang keterkejutan. Wa abbaru jusural hawa, dan mereka melintasi jembatan-jembatan hawa. Hatta nazalu bipana'il ilmi, sehingga mereka itu turun di lapangan ilmu. Wastaqau min gadiril hikmati, dan mereka itu minum daripada obat-obat herbal, artinya yang merupakan kejernihan daripada hikmah, itu ibarat saja. Warakabu, dan mereka itu menunggang sapi natal fitnati, yaitu perahu-perahu kecerdasan. Wa aqla'u biribhil najati, dan mereka itu mencabut birihil najat, yaitu dengan angin keselamatan, di bahri salamah, pada lautan keselamatan. Hatta wasalu ila riyadir raha, sehingga mereka itu sampai kepada taman-taman peristirahatan. Zahad raha itu raha, sampai kepada taman-taman peristirahatan. Wa ma'danil izzi wal karamah, dan pada tempat kemuliaan dan kemuliaan. Artinya mereka itu sudah melewati berbagai macam rintangan, ukubah-ukubah yang menjadi rintangan mereka dalam menjalani kehidupan sebagai seorang yang sedang bertasawuf. Fahadal kadru kafin bi bayani, dan ukuran ini adalah cukup pada menjelaskan annakulla taubatin sahihatin maqbulatun, bahwa setiap taubat yang benar itu pasti diterima, la mahala wa mustahil. Jadi begitu luas beliau ini memberikan paparannya, narasinya, untuk membuat kita paham dan meyakinkan kita
bahwa jangan sampai kita ragu-ragu akan tobat itu. Kalau sudah mencapai syarat pasti sudah diterima, pasti diterima. Jangan sampai membuat kita menjadi berputus asa lalu ngambul-ngambulan daripada kata orang tua kita. Akhirnya, kalau biarkan sudah saya masuk neraka, biar nak masuk surga sudah malu saya berada ke masjid atau kebaikan. Akhirnya dia itu adalah orang yang berputus asa. Dosa berputus asa itu jauh lebih besar daripada dosa yang menyebabkan keterputusasaan. Fa'in kulta, maka jikalau kau katakan, apa taqulu ma qalat bil mu'tazilatu, apakah kau juga akan mengatakan apa yang telah mengatakan oleh Mu'tazilah? Min anna qabula taubati wajibun 'ala Allah, daripada bahwa menerima taubat itu wajib atas Allah. Ini menurut persepsi orang-orang Mu'tazilah. Karena apa? Ketika Allah menyuruh berarti dia mengundang, seperti yang diterangkan sebelumnya. Dia mengundang. Ketika kita datang memenuhi undangan, masa Allah akan menolak kita? Allah tidak akan mungkin menolak kita. Orang tamu yang diundang saja datang tidak ada yang tertolak, apalagi tamu yang diundang. Pemikiran dari Mu'tazilah begitu. Allah yang menuntut kita dan tubu ilallah taubatan nasuha. Tobatlah kalian, kembalilah kepada Allah dengan kembalian yang benar-benar. Disuruh kembali oleh Allah, lalu kita kembali, kenapa Allah tidak akan menerimanya? Nah, itulah yang membuat orang Mu'tazilah wajib katanya. Wajib di sini oleh Mu'tazilah wajib syar'i, yaitu ma yutabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki, bukan wajib akli. Ataupun kalau wajib akli ya. Kalau wajib akli itu kan ma la yatasawwaru fil akli adamu. Apa yang tidak tergambar di dalam hati ketidakadaannya. Di sini yang tidak tergambar, tidak ada menerima tobat itu tidak tergambar. Kata Mu'tazilah kalau mengambil kembalikan pada wajib akli. Nah, kalau wajib syar'i seolah-olah kata Mu'tazilah berdosa Allah Ta'ala kalau tidak mau menerima tobat hambanya. Seolah-olah begitu, menunjukkan suatu kepastian bahwa apabila orang bertobat pasti akan diterima. La a'ni fa'akul, maka saya mengatakan la a'ni, bukanlah saya bermaksud katanya bima zakartu, dengan apa saya maksud itu, min wujubi qabuli taubati ala Allah, daripada wajib penerimaan taubat terhadap Allah itu, illa ma yuriduhu al-qailu, kecuali apa yang mengatakan oleh orang yang berkata di qaulihi inna tauba, sesungguhnya pakaian bila busila bisabun, apabila dia dicuci dengan sabun, wajib zawalul wasfi, wajib hilang kotorannya. Nah, itu adalah merupakan ilustrasi yang sangat mudah kita terima. Apalagi kalau ibu-ibu misalnya kan yang ahli bukan suci, maka banyak itu ya, yuhibbut tawwabin mutahhirin, itu artinya ibu-ibu yang masuk dalam ayat tersebut. Itu ibu-ibu, karena apa? Ibu-ibu luar biasa, membersihkan dari dapur sampai dalam rumah, kedongkongan pun dibersihkan, halaman rumah itu dibersihkan. Tidak seperti yang dikatakan orang hanya ibu-ibu taunya kupur, kasur dan sumur, tetapi adalah kebersihan ibu-ibu lah yang bersihkan. Di saat bapak-bapak belum terbangun, sudah dirapikan pakaiannya oleh ibu-ibu. Kemudian bahkan sampai asbak rokoknya pun dibersihkan oleh ibu-ibu. Padahal yang diberikan uang hanya 50.000, dikatakan saya berikan nikah katanya 50.000. Padahal dia tahu dari 50.000 itu dia pakai beli gas, pakai beli rokok, pakai beli kopi. Sehingga yang dimakan oleh ibu itu sangat sedikit, kadang-kadang pun tak makan dia. Yang penting bapak makan, yang penting bapak ngopi, yang penting bapak merokok, ibu bekerja saja. Nah, itulah ibu Indonesia begitu, berbeda dengan ibu Arab. Kalau ibu Arab betul ya, sumur, kasur dan itu, dan kupur. Kalau sudah punya suami, tidak ada yang bekerja. Nah, kalau Indonesia justru karena kurangan kerjaan di Indonesia, dia yang datang ke Timur Tengah cari kerja. Ini luar biasanya ibu-ibu Indonesia. Makanya pantas dikatakan perempuan-perempuan perkasa oleh
Siapa? Khairul Anwar. Khairul Anwar tertawa makanya. Nah itu, ibu-ibu maksud saya adalah paling cepat kalau diberikan ilustrasi seperti ilustrasi nama ini. Bagaimanapun kuatnya koser di panci, kalau dia pakai deterjen itu satu kali gosok bersih, mengkilat. Nah begitu juga dosa. Nah jadi ibu-ibu kadang-kadang ada yang sudah lemah tangannya, maka yang diperkuat disitulah sikatnya, diperkuat deterjennya, sehingga walaupun digerakkan sedikit saja dia sudah apa? Dia sudah luntur. Nah yang namanya dosa begitu juga. Dosa itu begitu juga. Taubat itu bagikan sikat yang sangat tajam. Bahkan bukan seperti sikat, bagikan kikir. Kalau kikir itu kan sampai baja pun bisa dikikis oleh kikir. Ini untuk meyakinkan kita bahwa ketika kita bertobat pasti sudah diterima di Allah SWT. Wa annal atsyana, dan bahwasanya orang-orang yang haus, idza syaribal ma'a, apabila dia minum air, wajaba zawalu hatsihi, seharusnya maka wajiblah hilang atas hausnya. Jadi orang sehaus apapun dia, tapi kalau sudah minum maka pasti akan hilang hausnya. Tidak mungkin orang minum pun tidak hilang hausnya. Bagaimana kalau orang ini bahkan minum air laut katanya, semakin minum makin banyak dia haus, makin minum makin banyak haus. Itu kan hanya beberapa orang saja contoh orang minum air laut. Karena begini ya, ada seorang penjaga laut. Kemudian biasakan di tempat itu ada lampu mercusuar. Tapi mercusuar ini dia padam strumnya. Akhirnya sampai berbulan-bulan tidak ada yang mengetahui dia, baik dari para petugas yang biasa mengontrol dia, tidak pada mengetahuinya. Maka katanya, kalau kamu haus apa yang kau minum? Memang saya minum air laut yang melekat di baju saya. Karena dengan sebab melekatnya itu rasa asinnya air laut itu bisa menjadi kurang. Jadi saya minum saja katanya sampai sekian hari. Nah ini artinya apa? Ya soal orang minum air laut ini kan langka. Maka yang dijadikan sebagai tamsil yang jadi ukuran adalah yang sifatnya lebih banyak. Yang sifatnya banyak, yang mayoritas, bukan yang minoritas. Yang minoritas biasanya dijadikan sebagai suatu contoh dalam sesuatu yang luar biasa, yang udara misalnya. Maka sebagaimana halnya orang yang minum, maka pasti dia hilang akan rasa hausnya. Wa iza muni'al ma'u muddatan, dan apabila ditegah air tidak diberikan minum pada suatu ketika, wajib dia haus, pasti dia haus. Kalau tidak minum, maka samalah dia dengan orang yang berdosa tapi tidak bertobat. Karena dia tidak bertobat, siapa yang akan mengampuni dosanya kalau memang dia tidak punya ikhtiar, kecuali kalau memang Allah mau mengampuninya. Karena yang berlima yasha, dia akan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Nah sekarang kalau kita ibaratkan seperti itu, ada air, ada haus, tapi kita tidak berusaha untuk meminum air itu, maka otomatis haus ini tidak ada. Dia tidak bisa hilang. Sebagaimana halnya pintu tobat dibukakan kepada kita, dosa kita ada, Allah yang menerima tobat kita itu ada, tapi kita tidak berupaya untuk bertobat. Wa annahu, dan bahwasanya idza damal atsyu, apabila terus-menerus rasa haus itu, wajabal mautu, wajib terjadi kematian. Karena apa? Karena sudah habis cairan yang ada dalam tubuhnya. Karena kekurangan habis cairan dalam tubuhnya, maka bagikan mesin yang kehabisan oli.
atau kehabisan bensin pasti mati. Oli ada tapi bensin tidak ada. Bensin bagaimanapun banyaknya, tapi kalau tidak ada oli tidak bisa hidup. Karena ini dua material yang sangat-sangat penting artinya dalam kehidupan itu si mobil. Maka dalam kehidupan manusia, ketika dia banyak dosa berarti banyak kehausannya. Kalau tidak dikasih tobat, maka berarti tidak ada asupan air yang masuk. Sebagaimana halnya orang yang kehausan itu tidak dikasih, maka lama-lama cairan tubuhnya menjadi kering. Walaisa fi syai'in min dzalika, dan tidaklah pada sesuatu daripada itu ma yuridul mu'tazilatu, apa yang menghendaki adalah Mu'tazilah, bil ijabi ala Allah Ta'ala, dengan wajib menerima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal aqulun, tetapi yang saya katakan katanya, artinya Imam Ghazali di sini tidak bermaksud untuk mengikuti jalan pikiran daripada Mu'tazilah. Apalagi kalau beliau itu mengikuti jalan pikiran Mu'tazilah, tidak dikatakan kaum Mu'tazilah. Imam Ghazali dikatakan orang Syiah. Orang-orang Syiah memang gurunya ada yang Syiah, ada yang Mu'tazilah. Guru Imam Syafi'i juga ada yang Syiah, ada yang Mu'tazilah, ada yang Jabariyah. Tapi disitulah nanti orang akan memilih mana di antara ajaran-ajaran guru itu yang akan diikuti. Imam Asy'ari gurunya yang paling favorit adalah dia Mu'tazilah, yaitu bapak dirinya sendiri. Nah, Imam Ghazali diklaim bukan ahli hadis, bukan itu dan ini, tasawufnya dihina oleh orang, dihina oleh orang. Tetapi yang paling dihina ini Ihya Ulumuddin, yang paling pertama kali menghinanya adalah Syekh Muhammad, namanya dari Maghrabi. Sampai dikumpulkan Ihya Ulumuddin ini, dibakar semuanya di Maghrabi, tidak boleh beredar. Betul. Akhirnya Imam Syazili dibukakan hijab bahwa Syekh Muhammad ini dipukul oleh Umar bin Khattab. Disuruh Umar bin Khattab oleh Rasulullah untuk memukul ini Syekh Muhammad ini. Dipukul sampai babak belur. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, mungkin dia salah paham. Tidak mungkin dia baca semua kandungan kitab ini karena pesan. Tidak mungkin dia baca semuanya. Jadi dia mengambil kesimpulan terlalu terburu-buru, karena emosional mungkin. Kalau begitu mohon supaya dihentikan, Rasulullah dipukul. Akhirnya barulah Rasulullah berhenti pukul, baru berhenti. Keesokan hari pagi-pagi dia periksa tubuhnya oleh Syekh Muhammad, habis babak belur. Padahal dalam mimpi. Akhirnya dia bertobat, barulah dia cari lagi kitab ini sampai di luar Maghrabi. Karena dianggap bahwa kitab Ihya Ulumuddin ini menyaingi tasawuf Maghrabi. Karena sesungguhnya ilmu Maghrabi yang terkenal dalam pedukunan itu semuanya ajaran tasawuf Maghrabi. Bukan pedukunan sesungguhnya, tapi adalah ajaran tasawuf yang sampai dipraktikkan dalam bentuk yang sifatnya sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan. Karena memang begitu, coba kita buktikan. Yang namanya di Indonesia misalnya Abah Anom. Kemudian yang sekarang ini adalah Ibu tadi yang masih sekarang. Itu apapun penyakit orang, kalau datang minta, syarat dari beliau hanya dibacakan selawat pada air putih, minum, sembuh. Padahal penyakit itu kronis, tidak bisa diobati sampai spesialis dari Eropa, tapi disembuhkan atas ikhtiar daripada Pak Anu. Karena dia yakin apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Idza maritu wa yashkurun." Kalau saya sakit, dialah yang menyembuhkan. Penyakit datang dari Allah, dan Allah juga yang menyembuhkannya. Nah, itu yang diyakini. Keyakinan semacam ini mungkin perlu diadahi. Perlu diadahi. Yang apa? Supaya kita memiliki keyakinan semacam itu, untuk bisa membantu, ya alternatif lah istilahnya,
memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang sakit, hanya dengan bacaan selawat di air putih. Nah, ini artinya tasawuf maghribi itu disalahgunakan oleh banyak orang, jadikan dia menjadi ilmu kebal, ilmu ngasih-ngasih. Padahal kalau memang itu yang diinginkan, ilmu sasak banyak. Rawarontek sasak itu. Rawarontek sasak itu. Dulu ada pernah salah seorang santri, orang tuanya menguasai rawarontek. Kita coba telusuri, apa sih doanya itu bisa ini leher sudah putus bisa bersambung kembali itu. Katanya itu syarat istijab itu. La ilaha illallah, wa ilaha rasa, ilah kamu berkat la ilaha illallah. Oh, ini aji pamlimunan namanya. Kalau bisa juga jadi pamlimunan. Kalau kontek juga bisa. Nah, tapi seperti tadi keyakinan ini ya, coba ada baru ujung teman. Baru ujung ini istri daripada baru kita. Coba tanya yang sudah dibantu pada waktu dia melahirkan. Apa saja aja beliau ternyata ada lapak sasak. Guru saya ini tahu dia. Guru saya ini tahu dia. Dia tak cabut itu ucapannya. Jadi malu kan kita sebutkan di sini. Itu adalah keyakinan pada lapak sasak. Artinya tidak perlu ke maghribi kalau ingin menjadi kebal, ingin menjadi pengobatan jadi dukun. Di sasak juga banyak ilmu sasak yang asli. Padahal seperti tadi, tasawuf itu sebenarnya ilmu maghribi. Qala al-Mufassir rahimahullah ta'ala, bal aqulu, tetapi yang saya maksudkan itu kata beliau, khalaqallahu ta'ala at-ta'ata. Allah menciptakan akan ketaatan. Untuk apa? Mughfiratan lil maksiat, adalah untuk menutupi akan maksiat. Wal hasanata, Allah juga menciptakan akan kebaikan-kebaikan. Mahiyatan lil sayyiati, yang menjadi penghapus bagi kejahatan. Ya, seperti firman Allah, innal hasanati yuzhibnas sayyiati. Kama khalaqal ma'a, sebagaimana halnya Allah menciptakan air, muzilan lil atas, adalah untuk menghilangkan rasa haus. Itu. Wal qudratu muttasi'atun, sedangkan kekuasaan itulah sangat luas.